Silakan. Ada 3 pertanyaan ini, Pak. Oke, ya. Sudah saya catat, takut lupa. Ya. Pertama itu tadi Bapak berbicara tentang nama kita terdaftar di surga. Ya. Pada saat kapan nama kita terdaftar di surga? Terus Ya. Bapak bilang kita akan berkumpul di surga itu bersama dengan malaikat. Apakah kita menjadi seperti malaikat atau seperti apa? Terus di statement yang terakhir Bapak bilang tadi melihat ke kiri, yaitu neraka, dan kanan itu adalah surga. Apa yang menguatkan kanan itu adalah surga dan kiri adalah neraka? Terima kasih. Satu-satu dulu ya. Begini, nanti untuk pertanyaan yang kedua dan ketiga nanti dibacakan lagi karena kemungkinan lupa ini saya. Nah, ini kita bicara terlebih dulu berkaitan dengan nama dulu ya. Nama kita terdaftar di surga. Kapan kita bisa menyadari atau mengetahui bahwa nama kita itu sudah terdaftar di surga? Dalam Lukas 10 ayat 20, di situ dikatakan Yesus berkata kepada para muridnya, "Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Nah, ini ayat yang menjadi dasar kita untuk kita melakukan satu analisa dan diskusi ya. Jadi ketika Allah menyatakan bahwa namamu terdaftar di surga, frasa ini mengandung makna yang sangat dalam ya. Bukan hanya secara teologis, tetapi juga secara eksistensial. Nah, bagi banyak orang, kehidupan ini rasa-rasanya rapuh, tidak pasti ya. Rasa-rasanya apakah saya ini nanti mati kemana, masuk surga enggak saya, dan seterusnya lah ya. Banyak kegelisahan orang itu berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan kalau nanti dia mati, dia mau kemana gitu. Ternyata bahwa di tengah kegelisahan, ketidakpastian, ya, di tengah pengabaian dunia ini, ya, ternyata ada pengajaran Tuhan Yesus tadi yang sudah kita baca dari Lukas 10 ayat 20, bahwa nama murid-murid itu tercatat di surga. Kalau kita sekarang itu terhitung sebagai murid-murid, maka nama kita tercatat di surga. Pada waktu kita diselamatkan, kita mengalami kelahiran baru, maka pada saat itulah nama kita tercatat di surga. Nah, dengan fakta ini itu akan menghibur dan memberi penghiburan yang luar biasa. Dan pernyataan ini bukan pernyataan puisi rohani saja, tetapi ini adalah fakta. Ya. Fakta di dalam iman kekristenan. Dan ini adalah kebenaran rohani yang nyata, bahwa Tuhan memberikan kepada kita satu jaminan ketika nama kita, yaitu identitas diri kita, di mana kita itu dikenal, ternyata telah tercatat di surga. Nah, pernyataan "tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga", ini pernyataan ini muncul setelah para murid mengalami kuasa besar di dalam pelayanan mereka. Mereka melihat mujizat dan otoritas rohani yang bekerja melalui nama Yesus. Ya, banyak orang disembuhkan ketika mereka menumpang tangan. Ya, orang yang lumpuh sembuh, orang yang buta melihat, orang yang tuli dapat mendengar. Dan ketika itu mereka mengatakan, "Guru, banyak mujizat terjadi ketika kami pelayanan." Tapi Tuhan Yesus kemudian mengingatkan bahwa sukacita sejati itu tidak terletak pada pengalaman spektakuler di dalam pelayanan-pelayanan dan keberhasilan rohani kita, ya, keberhasilan pelayanan kita, tetapi pada realitas yang terdalam bahwa para murid dan kita juga itu telah dikaruniai keselamatan, bahwa mereka dikenal oleh Allah
dan telah dijadikan bagian dari kerajaannya yang kekal. Oke, sampai di sini itu sudah cukup jelas. Tetapi ada sesuatu yang menarik sekali untuk didiskusikan. Menarik untuk didiskusikan. Nah, perhatikan, di sini konteksnya yaitu di dalam Lukas 10 ayat 20, murid-murid Tuhan Yesus diutus untuk memberitakan Injil. Betul ya? Dan peristiwa ini terjadi jauh sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Peristiwa ini terjadi jauh sebelum Tuhan Yesus dikhianati, ya, dicium oleh Yudas Iskariot di Taman Getsemani. Itu berarti bahwa dari semua murid-murid Yesus yang diutus juga ada Yudas Iskariot. Ada Yudas Iskariot. Yudas Iskariot juga menjadi salah satu tim yang diutus oleh Yesus. Dan timnya Yudas Iskariot, entah Yudas Iskariot itu ditemani oleh siapa, tidak ada penjelasannya di dalam Alkitab, ya. Tetapi pernah murid-murid itu diutus berdua-dua. Yudas Iskariot bersama dengan siapa kita tidak tahu, tetapi di dalam timnya Yudas Iskariot juga terjadi mujizat-mujizat. Nah, apakah dalam timnya Yudas Iskariot itu tidak terjadi mujizat? Rasa-rasanya tidak juga, ya, karena apa yang disampaikan oleh atau apa yang dilaporkan oleh murid-murid itu adalah mewakili seluruh tim yang pada waktu itu diutus oleh Yesus. Ya, itu berarti bahwa timnya Yudas Iskariot juga membuat banyak mujizat, terjadi banyak mujizat. Dan Tuhan Yesus mengatakan, bersukacitalah karena namamu, nama semua murid-murid, dalam tanda petik, pertanyaannya, apakah nama Yudas Iskariot juga? Namamu terdaftar di surga. Pertanyaannya adalah, apakah nama Yudas Iskariot tercatat di surga? Kalau nama Yudas Iskariot tidak tercatat di surga, mungkin pernyataan Tuhan Yesus seperti ini. Namamu tercatat di surga kecuali Yudas Iskariot. Ya. Ya, tetapi ternyata tidak, ya. Tidak ada catatan kecuali. Nah, ini menjadi PR kita untuk terus bertanya, apakah Yudas Iskariot masuk ke surga? Karena dalam konteks Lukas 10 ayat 20, bahwa seluruh nama murid-murid Yesus, dalam hal ini termasuk di dalamnya Yudas Iskariot, itu sudah tercatat di surga. Jadi apapun yang terjadi setelah itu, kalau nama sudah tercatat di surga, itu berarti sudah pasti masuk surga. Jadi pertanyaannya, kapan nama kita tercatat? Pada waktu kita dilahirkan baru. Pada waktu kita menjadi murid Yesus. Pada waktu kita menjadi manusia baru. Kapan itu? Ya, itu tergantung masing-masing orang, ya. Ada yang berumur 20 dia sudah lahir baru, ya berarti di umur itu namanya sudah tercatat. Ya, ada yang umurnya sudah 50 baru dia lahir baru, ya pada waktu itu namanya tercatat. Tetapi sebelum itu namanya belum tercatat. Karena itu yang menjadi patokan adalah kelahiran baru. Ya, yang jadi patokan itu adalah kapan kita menjadi manusia baru dan hidup baru. Karena pada waktu itulah kita sudah terhitung sebagai murid Yesus. Dan Roh Kudus itu diberikan kepada kita memenuhi hidup kita. Pada waktu itulah nama kita sudah tercatat di surga. Jadi secara eksegetis, ya, frasa terdaftar di surga itu menunjuk pada konsep kitab kehidupan yang sering muncul di dalam Alkitab, ya. Misalnya di dalam Filipi 4 ayat 3, Paulus menyebut rekan-rekanku yang namanya ada dalam kitab kehidupan. Kemudian dalam Wahyu 20 ayat 15, kita juga membaca bahwa siapapun yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan akan dipisahkan
dari kehidupan kekal. Ya, dalam pemahaman evangelical, kitab kehidupan ini adalah simbol dari kepastian keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada semua orang percaya, yaitu yang beriman kepada Yesus Kristus. Jadi ini adalah ekspresi kasih karunia Allah yang memilih, memanggil, dan memateraikan umat orang-orang percaya, yaitu kita-kita ini. Jadi kalau kita sudah dimateraikan, nama kita sudah tercatat. Jadi begitu. Ya, tentu nanti berkaitan dengan Yudas Iskariot, ya itu nanti jadi pokok bahasan yang lain ya. Karena agak sulit sekali untuk kita bisa memberikan semacam satu kesimpulan apakah Yudas Iskariot ini namanya tercatat. Kalau namanya tercatat, kenapa dia harus mengkhianati Yesus? Dan kalau namanya tercatat, kenapa matinya harus bunuh diri? Nah, apa yang dilakukan Yudas Iskariot di masa-masa menjelang penyaliban Yesus, semuanya mengarah kepada fakta kebinasaan. Tetapi kalau melihat dalam Lukas 10 ayat yang ke-20, bahwa Tuhan Yesus tidak mengatakan, namamu tercatat dalam kitab kehidupan, namamu terdaftar di surga kecuali Yudas Iskariot. Nggak ada penjelasan seperti itu. Oke, jadi itu menjadi PR bagi kita untuk menelaah kasus-kasus yang seperti ini. Nah, itu kira-kira jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya bagaimana?